Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bung Sayuti, masih ngomongin banyak hal. Nah, kali ini kita ngobrol lagi nih sama Skriplau, Abang Da Rahman. Kali ini nih mau tanya-tanya sih sebenarnya Bang Rahman. Terkait yang banyak kejadian-kejadian nih yang menimpa UMKM lah poinnya. Terkait karyawan yang menggelapkan lah. Kita nggak sebut namanya, tempatnya juga kita nggak nyebut kejadiannya di mana. Tapi pengen tahu kita kira analisa hukumnya terkait penggelapan uang lah yang dilakukan oleh karyawan tuh seperti apa sih masalah hukum yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Mungkin bisa. Ya. Mohon izin, Abang Da. Ya, jadi penggelapan itu kan seperti yang kita ketahui tercantum di dalam KUHP pasal 372. Nah, memang kejadiannya ya pada faktanya ini yang bermasalah itu dari awal. Kenapa saya bilang dari awal? Asas perjanjian itu harus jelas. Kenapa orang mudah menggelapkan? Karena dari awal itu tidak ada kepastian. Contohnya, dia tidak tahu prospek usahanya seperti apa, terus juga dia nggak tahu jumlah nominal dan sebesar resiko kedepannya kayak gimana. Itu harus dipertimbangkan. Ada juga nih Bang, ini contoh yang lain nih Bang ya. Jadi ada, ya sebenarnya beruntun ya 3 orang ya, tapi katakanlah ada orang dia manggil teman-temannya buat invest ke 1 orang itu. Katanya dia mau investasi pembangunan proyek lah di suatu tempat. Setiap orang tuh ngasih 200 juta, 300 juta. Total tuh memang miliaran. Nah, dalam jangka waktu tertentu itu tidak ada kepastian. Dan ternyata sempat viral juga di TikTok. Nah, artinya kan bagaimana dia bisa percaya orang ini mengurus proyek gitu. Apa prospeknya? Udah ada di profile belum? Udah terbukti belum? Udah license belum? Kalau orang ini kabur gimana? Nah, jadi kita jangan sembarangan minjemin orang ya. Nah, itulah dari awal udah nggak benar gitu. Artinya penggelapan tuh memang simple skemanya ya. Jadi ada orang transaksi secara sah, lalu dia bawa kabur uang atau menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, itu masuk penggelapan. Nah, apa bedanya dengan korupsi? Kalau korupsi itu dana negara, kalau penggelapan tuh non negara gitu aja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau penggelapan itu harus di-clearkan dulu awalnya, perjanjiannya. Nah, jadi seperti itu. Oke, misalnya ini hasil dari penggelapan misalnya yang dilakukan, kemudian dibelikan kendaraan lah, kalau nggak dibelikan rumah. Misalnya saya sebagai pemilik kemudian menuntut atau mengambil lah, menyita barang yang diduga gitu hasil dari penggelapan tersebut. Itu dalam kajian hukumnya seperti apa sih ya Bang? Oke, baik. Berarti kan tadi kita membahas skema penggelapan secara umum. Ini udah masuk tindak lanjut atau penyelesaian kasus penggelapan seperti apa. Nah, saya pribadi memang di platform hukum Skriplau, tapi saya juga bergerak di bidang praktisi hukum ya sebagai pengacara. Nah, untuk penyelesaiannya ya yang hanya bisa dilakukan kalau maunya pasti kan uang balik nih. Uang balik. Ya otomatis ya kita menegur dia secara baik-baik. Gak mau juga kita somasi. Somasi ini dalam arti kalau you nggak mau bayar, nggak mau ganti rugi ya, nggak mau ngasih uang yang kita sudah setorkan sebelumnya, yuk kita tuntut ke kepolisian ya. Nah, terus somasi 1 dihiraukan, kita kasih somasi 2. Syukur-syukur kalau dia ada tindak lanjut dan tanggung jawab, itu bagus, berarti kan dikembalikan uangnya. Berhasil lah berarti dampak hukumnya gitu. Nah, bagaimana ketika somasi 2 ini diabaikan? Mau nggak mau, satu-satunya cara hanya melaporkan. Apakah bisa misalnya dia mengambil paksa barang yang misalnya itu diduga hasil penggelapan, atau karena dia nggak bisa memberikan uang, maka barang yang ada kita ambil. Contoh itu motor, terus barang-barang yang lain, kalau totalnya besar, nominalnya besar, kita ambil sertifikatnya tanah. Apakah itu bisa?
Nah, ini sangat berbahaya ya. Jangan gegabah. Memang kalau untuk hal ini tuh kita harus konsultasi dulu nih. Nggak harus pengacara, tapi ada orang hukum, ada orang-orang yang paham lah, memiliki kapasitas di situ. Kita harus konsultasi dulu. Jangan asal eksekusi secara perorangan ya, maksudnya secara mandiri gitu. Itu ada prosedurnya. Ya, kalau misalnya kita, wah ini barang hasil penggelapan, nah ini bahaya. Kalau dia punya hak ingkar untuk mengelak bagaimana? Ini bisa jadi fitnah dan menimbulkan pencemaran nama baik. Kalau dia sudah mensebarkan lewat media dan sebagainya, ini bahaya. Kalau dia membuktikan barang itu hasil penggelapan, satu-satunya cara, ya prosedur penyelesaian secara pidana. Laporan ke kepolisian, terus juga syukur-syukur kalau masuk, buktinya ada, divonis melakukan tindak pidana penggelapan. Lantas apakah yang sudah digelapkan ini bisa kembali? Nah ini lagi-lagi tergantung ya bisa dikasih bisa enggak. Ini tapi belum ada kepastian juga gitu. Dia harus membuktikan kalau memang dia bisa mengambil bisa. Tapi itu prosesnya panjang. Nah kalau itu caranya ya. Terus juga kalau misalnya mau ngambil barang secara langsung itu juga bahaya karena kita bisa dituntut ancaman pemerasan ya, pemerasan. Terus juga perampasan itu hati-hati aja karena kan prosedur eksekusi itu harus secara prosedur. Kalau barang fidusia itu didaftarkan di kantor fidusia, kalau tanah itu didaftarkan di BPN, itu hak tanggungan, itu ada caranya masing-masing. Nah jadi itulah kurang lebih gambaran seperti itu, lagi-lagi tergantung kronologinya. Nah, ini terakhir nih Abang Da. Terkait apa sih yang perlu dilakukan masyarakat untuk menghindari misalnya pekerja menggelapkan uang kantor ataupun kita bekerja sama dengan orang lain dan kemudian hasilnya atau uang kita malah digelapkan gitu. Sebenarnya kan ini tergantung pola kita ini horizontal atau vertikal. Vertikal ini kayak bos sama anak buah ya kan. Misalnya anak buah ini diamanahkan untuk menjaga uang tersebut. Ya ini nggak ada jaminannya karena uangnya di dia semua. Ya bagaimana kita bisa memastikan tiba-tiba uang dibawa kabur, terus uangnya dipakai, sedangkan dia nggak punya apa-apa, ya sudah, itu udah kerugian. Kerugian yang tidak bisa ditindaklanjuti kecuali melaporkan dia doang. Nah tapi kalau misalnya hubungan horizontal, ya horizontal ini misalnya sejajar ya, itu bermitra, misalnya kerjasama bisnis bagi hasil atau penyewaan atau jual beli, kredit dan sebagainya, itu harus ada perjanjian dan di situ ada konsekuensinya, hak dan kewajiban di situ. Kalau misalnya lebih banyak potensi resiko si pemodal, maka pengelolanya ini apa yang dibebankan, jaminan atau apa? Makanya kadang kan kalau di hukum ekonomi syariah ya, mungkin Abang Da juga hukum ekonomi syariah kan, jaminan itu diperuntukkan hanya untuk utang piutang ya sebenarnya ya. Tapi dibolehkan juga menurut Majelis Ulama Indonesia ya, DPS juga, DSN MUI, bahwa jaminan itu diberlakukan untuk akad mudorobah ini bagi hasil. Karena kenapa? Karena kalau misalnya modal si pemodal diberikan oleh pengelola, diberikan kepada pengelola kan tinggal ya udah, ini emang rugi kok gitu, ini emang urusan bisnis kok, seenaknya dengan dia mengatakan kayak gitu. Kita nggak tahu juga ternyata uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu adalah mungkin Abang Da juga menemukan itu. Nah makanya kadang kita perlu jaminan gitu. Jaminannya apa? Kayak kalau emang rugi boleh, tapi ada bukti keuangannya nggak, ada catatannya nggak, bukti dia benar-benar jualan nggak. Jangan difiktifkan. Nah, tapi kalau misalnya sudah membuktikan dan sebagainya, emang dia nggak bisa menuntut. Makanya itu harus ada jaminan di situ. Jadi itu. Oke, terima kasih Abang Da atas sama-sama kebijakannya lah, kebijaksanaan. Oke, cukup sekian dari gua dan Bung Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.